Yang pertama nih Mas, terkait bagaimana kemudian kita hendak menjadikan hati kita sebagai tempat kita untuk selalu bercermin dalam ikhtiar-ikhtiar kita menjemput rizki, termasuk dalam soal berusaha dan berbisnis. Tentunya dimulai dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki kita. Maka kita meniatkan bekerja kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah dalam arti menggunakan segala karunia Allah untuk bersyukur, a'mal ala Dauda syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Artinya kita diberikan akal dan kecerdasan, kita diberikan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya kita daya gunakan dalam rangka untuk bekerja yang merupakan ungkapan syukur terindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja untuk meneguhkan kemandirian kita supaya kita bisa menegakkan punggung kita untuk hanya berharap dan meminta kepada Allah. Ya. Jadi tujuan kita bekerja berikutnya adalah dengan mandiri kita tegak, kita mintanya sama Allah, ya. Bekerja itu memohonnya sama Allah, tidak berharap-harap kepada manusia maupun pemberiannya. Yang ketiga, kita bekerja untuk menjadi jalan rizki bukan hanya diri kita, tetapi menjadi jalan rizki bagi sesama kita, untuk orang lain. Jadi ada cerita Ma'ruf al-Karhi ketika menghadap kepada gurunya Ibrahim bin Adham, tergopoh-gopoh mengatakan, guru-guru sekarang saya sudah paham hakikat rezeki. Mulai sekarang saya akan ibadah terus, nggak usah bekerja, karena rezeki saya itu pasti datang. Gurunya tanya, kamu dapat kesimpulan itu dari mana? Jadi saya kesini itu lihat burungnya itu sayapnya patah. Saya kira burungnya itu sudah mati. Ternyata ketika dia hidup ini, maka beberapa saat itu ada burung yang datang, ya, terbang bawa makanan di paruhnya, itu diberikan burung yang sayapnya patah ini. Loh, ternyata kalau sudah rezeki kita, meskipun kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu tetap rezeki kita akan datang, gitu ya. Seperti rezekinya burung itu. Nah, kata gurunya, persoalannya kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa membantu burung-burung yang lain, gitu. Nah, maka kita meniatkan bekerja untuk menjadi jalan rezeki juga bagi sesama, membantu mereka, gitu ya. Yang berikutnya kita bisa menjadikan, ya, pekerjaan kita itu sebagai jalan dakwah. Nah, kalau ini kemudian menjadi, ya, passion-nya masing-masing. Ini ada yang bisnis misalnya peci batik Jogokaryan, gitu ya. Nah, jelas ini kaitannya dengan syiar, bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran untuk ke masjid, kesadaran sholat berjamaah dan sebagainya. Diniatinya kan begitu, bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Jadi Mas Dimas bisnis properti, bangun rumah misalnya, itu diniatkan supaya orang bisa di rumahnya itu menata keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, di keluarganya bisa mendidik anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solihah, di rumah bisa membaca Al-Quran dengan tenang, sholat tahajud dengan baik, gitu kan. Nah, ini cara kita meniatkan semua pekerjaan kita itu dalam rangka untuk kebaikan di sesama. Itu pertama-tama dari menata niat dalam bekerja itu di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita, ya, senantiasa menjadikan hati tunduk kepada segala ketentuan Allah dalam bekerja. Sesudah menata niat dan kemudian menata amal. Maka dalam semua pekerjaan itu, ya, kembali kepada hati, berarti bagaimana kemudian pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan semuanya dengan cara-cara yang diridhai Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira demikian timbangannya.